Warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader yang sudah berkenan hadir di ruangan ini. Kita akan bersama-sama belajar seperti hari-hari kemarin sebelumnya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Dian. Saya dari Puskesmas Situbondo. Baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang diet seimbang, tentang gizi seimbang. Kemarin ibu-ibu sudah belajar tentang mengukur IMT ya, rumus. Nah, dari sana kita bisa tahu, oh berat badan orang ini normal atau kurus, sangat kurus, atau obesitas gitu ya. Jadi untuk tiap-tiap orang yang dengan status gizi seperti yang saya bilang tadi akan berbeda makanannya gitu ya, porsi makannya pasti berbeda. Orang gemuk nggak boleh disamakan dengan orang yang misalkan dengan gizi yang kurus atau sangat kurus seperti itu. Baik, untuk yang pertama saya ingin nah di sini materinya masih berlanjut tentang pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Nah, diet seimbang ini masuk di perilaku yang keempat ya Ibu, diet seimbang. Di sini terlihat materi saya, terlihat. Ya, baik saya lanjutkan. Nah, apa itu gizi? Gizi itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Jadi makanan yang kita makan itu termasuk dalam gizi. Terus yang dimaksud dengan gizi seimbang yang bagaimana? Gizi seimbang itu seimbang antara zat-zat gizi yang ada di dalam makanannya, kemudian jenisnya, jumlahnya harus seimbang sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap individu. Yang tadi yang sesuai IMT itu tadi gitu ya. Dengan prinsip gizi seimbang itu harus beraneka ragam ya, karena tidak ada satu jenis makanan misalkan susu penting, minum susu terus dalam sehari itu nggak terpenuhi gizi kita. Atau sayur, saya makan sayur dan buah aja Bu, karena saya butuhnya itu saja, saya gemuk. Tidak, kita tetap butuh karbohidrat, tetap butuh protein seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini di dalam makanan yang kita makan harus ada 3 hal ini Bu. Harus ada zat energi dari sumber energi. Oke, dari sumber energi itu apa? Mungkin ada yang tahu? Sumber energi itu dari nasi, dari gandum, dari karbohidrat, ya benar, dari jagung dan lain sebagainya. Kemudian harus ada sumber pengatur. Sumber pengaturnya adalah buah dan sayur. Kemudian ada sumber pembangun. Pembangun adalah sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Baik, saya lanjutkan. Dari sini ada pertanyaan? Saya lanjut. Baik. Nah, ini diet seimbang kalau ada dibagi ke 3 Bu. Ada individu, keluarga, dan posyandu atau di komunitas. Kalau di posyandu, untuk individu kita harus mengatur apa? Mengatur pola makan sesuai isi piringku tadi, kemudian mengendalikan asupan gula, garam, dan lemaknya, kemudian meningkatkan asupan buah dan sayur. Kalau untuk keluarga hampir sama, yang 2 itu harus kita mengatur juga gula, garam, dan lemak, kemudian menambah porsi, meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah membudayakan pola makanan yang seimbang, yang gizi seimbang. Nah, ada tuh anak-anak zaman sekarang, anak muda yang nggak mau sayur. Nah, itu karena kita tidak membudayakan di rumah, ibunya nggak pernah makan sayur. Nah, kemudian untuk ibu kader nih yang penting harus jadi catatan. Kalau di posyandu bagaimana? Harus menyediakan PMT dengan menu yang sehat. PMT-nya tidak boleh ciki, gitu, tidak boleh biskuit terus ya. Nah, kemudian ini pengaturan pola makan dengan isi piringku. Isi piringku ini seperti ini Bu, seperti yang ada di lembar balik. Jadi mudah sekali, satu piring kita bagi 3. Sepertiganya adalah dari sumber makanan pokok yang tadi nasi, jagung,
dan lain sebagainya. Sepertiga kedua itu adalah sayuran. Sepertiga ketiga ini kita bagi dua. 2/3-nya dari protein hewani dan 2/3-nya dari buah-buahan, seperti itu ya. Jadi hampir separuh ya buah dan sayur ini ya kalau dilihat seperti itu. Ini untuk siapa? Untuk yang berat badan normal yang ingin menjaga agar tidak obesitas. Terus yang obesitas bagaimana? Bisa dilihat di sini. Nah, ini isi piringku tapi yang model T. Yang model T itu lebih banyak ke buah dan sayur, hampir separuhnya. Kemudian separuh yang kedua kita bagi dua, isinya adalah karbohidrat seperempatnya dan seperempat lagi adalah proteinnya. Yang perlu ditekankan model T ini adalah untuk protein nabati atau hewani adalah seperempat, beda dengan tadi ya 2/3. Baik, saya lanjut. Nah, ini yang perlu ditekankan Bu Kader yang harus memberikan edukasi nanti kepada masyarakat dengan kondisi tertentu. Misalkan dia hipertensi, apa yang harus kita tekankan? Ini untuk hipertensi batasi gula, gulanya tidak boleh lebih dari 4 sendok. Kemudian garamnya sedikit, tidak boleh lebih dari 1 sendok teh, bukan makan teh ya. Kemudian protein dan lemaknya tidak boleh lebih dari 5 sendok. Batasi makanan ikan sedikitnya 3 kali saja dalam seminggu. Kemudian buah dan sayur. Buah dan sayurnya ini lebih banyak, yaitu 5 porsi yang setara dengan 400 sampai 500 gram kalau ditimbang, seperti itu. Kemudian berikan diabetes mellitus, tadi pakai model apa makannya? Model T, ya benar sekali, model T. Nah, ini untuk jumlahnya, ini biasanya kalau orang diabetes jumlahnya sudah ditentukan oleh dokter sesuai dengan berat badannya. Kemudian jenisnya pakai model T tadi. Dan jadwalnya biasanya untuk makan yang utama 3 kali, di sela-sela itu adalah pemberian snack, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Lanjut. Satu lagi ini yang harus diingat, G4, G1 dan L5. G4 gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan dalam sehari. Oke. G1 nggak boleh garam 1 sendok teh, benar sekali. Dan 5L atau L5 lemak, yaitu minyak ya, tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Oke. Nah, ini 10 pedoman gizi seimbang yang harus kita ingat. Biasakan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Jadi itu tadi seperti saya jelaskan, batasi mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup 30 menit 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk dengan protein yang tinggi, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Biasakan sarapan pagi karena ini untuk mencegah diabetes Ibu, jadi wajib sarapan pagi. Biasakan minum air yang cukup dan aman, banyak makanan buah dan sayur. Kemudian biasakan membaca dulu labelnya kalau kita beli di minimarket ya, labelnya halal tidak, kandungannya itu yang tertera di dalam makanan kemasan dibutuhkan nggak sama tubuh kita. Kemudian syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada di rumah kita, jadi yang kita sediakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup sudah jelas apa yang saya sampaikan. Kalau gitu saya ingin bertanya nih sama ibu-ibu. Nah, tadi mungkin bisa disebutkan. Ada 3 sumber makanan yang ada di makanan kita yang harus ada. Dari sumber apa saja? Karbohidrat, protein, ya, buah dan sayur. Baik. Terus tadi ada gula, garam, dan lemak yang harus dibatasi. Itu bisa disebutkan? Gula, ya. 4 sendok sehari. Oke, terus garam ya. 1 sendok teh sehari. Oke. Lemak 5 sendok teh dalam 5 sendok makan dalam sehari. Baik.
Satu lagi ya, saya kepingin tahu ibu-ibu untuk dietnya orang hipertensi apa yang harus ditekankan? Membatasi gula dan membatasi garam. Garam. Oke, kemudian ibu Banyak Buah dan sayur. dan sayur 5 porsi. 5 porsi, berapa Dalam gram? sehari, 500 gram. Kemudian lemaknya Lemaknya tidak lebih Dari dari 5 sendok. 5 sendok per sehari. Baik. Dan makanan ikan sedikitnya hanya 3 kali dalam seminggu. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah sangat jelas. Saya harapkan ibu-ibu harus bisa memberikan edukasi tentang gizi dan diet yang sehat ini, diet seimbang dan sehat ini kepada masyarakat dan bisa diterapkan di posyandu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas hadirnya. Selamat bertugas. Nanti bisa mengaplikasikan ini di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.